Orang ini harus dihukum. Sebab ia telah menganggap dirinya. Jika Tuhan membebaskan dia, maka Tuhan bukanlah sahabat. Sebab setiap orang yang menganggap dirinya adil, ia melawan kasih. Hanya dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Aku tidak bersalah pada siapa lain. Itu urusan kamu sendiri. Adililah dia menurut hukum. Dia melawan jalannya di tengah atau tidak? Jalan mana jalan tidak? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Marilah berdoa. Ya Tuhan, untuk dan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepadamu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Yesus penebus kami, dijatuhi hukum mati, agar umatnya hidup. Hai, pakai ini aja. Dengan penuh kerelaan, Yesus mengeluarkan tangannya dan menerima salib yang berat itu. Salib berat dipanggungnya, agar kita ikutinya, memikul salib kita. Yesus, Mama, Yesus.
Kalian semua, lihat rajamu. Selamatkanlah dirimu dan juga kami. Yesus, Yesus, kami pernah mendengar bahwa Engkau mengatakan kepada masyarakat, Engkau mampu menghancurkan batu dan dalam waktu 3 hari Engkau dapat mendirikannya. Tapi sekarang lihat, dia ada di atas kayu salib. Jika Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup, Kok jadi jemput? sekarang turunlah dari sana, supaya kami yang melihat dapat percaya. Wah, Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dengarlah, dia mendoakanmu. Apakah engkau tidak takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kosmas, kita memang layak dihukum seperti ini karena setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak bersalah. Aku ikhlas atas hukuman yang aku terima. Yesus, ingatlah aku